Dan datanya itu di masing-masing instansi pasti dipegang oleh masing-masing direktorat. Sehingga begitu kita mau minta data, nunggu dulu direktorat lain dan sebagainya. Nah, makanya tata kelolanya itu juga tantangan tuh. Selamat datang di podcast Satu Data Indonesia. Senang sekali saya Angie bisa menyapa Sobat Data semuanya di podcast Satu Data Indonesia. Tentunya podcast kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, yang tentu saja kita akan berbicara soal data, di mana soal data nantinya tentunya akan berujung pada sebuah kebijakan, karena data yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang hebat. Senang sekali di studio kita sudah kehadiran salah satu narasumber yang ahli di bidangnya. Sudah ada Bapak Setiaji. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Gimana nih keadaannya Bapak nih? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Kegiatan kesibukan Bapak seperti apa nih Pak? Boleh ceritakan? Ya, jadi kalau di Kementerian Kesehatan tuh banyak sekali ya kesibukannya. Bukan hanya pada saat dulu COVID, tapi juga sekarang ada agenda-agenda rutin internasional seperti G20. Saya juga baru saja balik dari minggu lalu dari Brazil. Oke. Dari long trip ya. Terus kemudian ada beberapa inisiasi untuk regulasi. Turunan dari Undang-Undang Kesehatan kan harus ada pedoman teknis dan sebagainya. Itu kita finalisasi termasuk public hearing. Dan tentunya juga kaitannya dengan GovTech. Dengan GovTech. Ada mungkin oleh-oleh yang bisa dibocorin sedikit nggak nih Pak dari kunjungan long tripnya nih? Ya, banyak yang diinisiasikan di G20 yang saat ini kan presidensinya itu dari Brazil. Betul. Tentunya banyak rumusan-rumusan yang menjadi kesepakatan bersama, misalnya terkait dengan antimikroba ya. Sekarang kan banyak penggunaan antibiotik yang sembarangan sehingga resistensi terhadap obat-obatan. Betul. Dan kemudian juga khususnya digital health ya. Digital health. Ya, bagaimana data ini khususnya bisa saring cross border. Dan digitalisasi di layanan kesehatan ini udah jadi suatu hal yang dilakukan oleh di berbagai negara. Oke, kalau kita bicara soal digital transformation, ternyata udah mulai menyinggung nih Pak ya, digital transformation atau biasanya kita bisa dibilang DTO, Digital Transformation Office, bagaimana menelisik program dari Kementerian Kesehatan. Tapi sebelum itu kita mungkin flashback 2019-2020 Bapak ya, bahwa COVID yang terjadi nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia mengalami goncangan nih Pak dalam dunia kesehatan. Tentunya Departemen Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan ini menjadi center ya kan Pak, tentunya untuk berbicara soal bagaimana penanganan COVID kala itu. Mungkin boleh sedikit ceritakan nih Pak, gimana sih Pak kala kita flashback gitu ya, bahwa mungkin bisa dibilang Kementerian Kesehatan cukup kelabakan saat itu ya Pak. Itu gimana nih Pak? Ya dulu sebenarnya saya waktu COVID awal kali muncul itu belum di Kemenkes ya. Dulu masih di Jawa Barat. Dulu kan mulai di 2020. Nah kemudian kalau di Jawa Barat kita membangun bagaimana data COVID ini bisa kita sentralkan ya. Dan kemudian kita punya aplikasi untuk penanganan COVID namanya Picobar. Picobar, apa itu Pak kepanjangan dari Picobar? Pusat Informasi Koordinasi COVID Jawa Barat. Oke. Nah kemudian along the way pada saat perjalanannya kemudian Kementerian Kesehatan minta saya bergabung ya waktu itu di 2021 awal untuk mengembangkan DTO. Aspek dari bagaimana keberhasilan Jawa Barat untuk mengintegrasikan data-data penanganan COVID. Oh oke. Berarti sebelum Bapak ke DTO berarti mulai cikal bakalnya adalah di si Picobar tadi nih ya. Oke, berarti keberhasilan di Jawa Barat menarik menteri kita gitu ya untuk Pak Aji ini ditarik gini ya di Kementerian Kesehatan. Kan kalau Pak Aji ini merupakan lulusan teknik informatika nih Pak ya sebelumnya untuk S1-nya, dan S2-nya beliau itu merupakan Master of Science di bidang administrasi keuangan daerah dari Universitas Indonesia. Jadi sudah nggak heran kenapa sih beliau bisa lebih paham soal teknologi, dan ternyata memang mungkin orang-orang awam di luar sana merasakan bahwa ngapain sih Kementerian Kesehatan kita berbicara teknologi gitu, seharusnya kan fokus pada pelayanan. Tetapi dari Pak Aji sendiri bahwa memang betul pelayanan kesehatan juga memang harus lebih dipersingkat gitu ya Pak, tidak justru malahan mempersulit karena memang
dari tenaga medis misalnya memang harus lebih fokus pada bagaimana mereka memberikan pelayanan, tapi justru dengan kehadiran Pak Aji dan tim gitu ya di DTO sendiri ini justru mempermudah bagaimana pelayanan yang memang seharusnya difokuskan bukan hanya pada administrasi begitu ya Pak. Betul Jadi kalau misalnya boleh sedikit ditarik lurus nih ya Sobat Data bahwa Pak Aji ini dengan berada di Kementerian Kesehatan tentunya sudah melakukan standarisasi seperti yang Bapak bilang, sudah ada interoperabilitas, terus juga ada dengan metadatanya juga. Berarti kalau kita menelisik soal Perpres 82 tahun 2023 ini bagaimana nih Pak? Ya, jadi di berbagai negara kenapa teknologi ataupun transformasi digitalnya cepat itu karena mereka punya tim digital secara nasional ya. Kalau di Singapura itu ada GovTech, betul. Kemudian di UK ada Government Digital Services, di US ada USDS gitu ya. Nah, kita melihat bahwa memang perlu ada tim yang secara khusus menangani digitalisasi ini. Dan bukan hanya khusus, tetapi bagaimana integrasi antar layanan atau kita sebut keterpaduan. Makanya di Perpres 82 itu kuncinya satu, akselerasi transformasi digital, dan kedua keterpaduan layanan digital. Nah, keterpaduan ini berarti kan ada interoperability dan integrasi. Nah, yang berujung kepada kalau interoperability integrasi berarti harus ada standar yang disepakati bersama. Nah, karena Kementerian Kesehatan sudah melakukan inisiasi tersebut, kemudian ada tim digitalnya. Nah, inilah yang kemudian diperluas gitu ya, cakupannya bukan hanya Kementerian Kesehatan tapi juga di dalam Perpres 82 itu ada 9 ya, prioritas. 9 layanan prioritas ya Pak ya, betul. Salah satunya adalah kesehatan nih ya. Dan kemudian tentunya Bappenas sebagai pembina SDI. Betul. Jadi ada benang merahnya ya dari tim digital yang sudah kita kembangkan, termasuk inisiasi yang dilakukan, termasuk ya tadi pentingnya standarisasi agar keterpaduan tadi bisa terjadi gitu ya. Oke, keterpaduan pada layanan digital tadi bisa terlaksana ini Bapak ya. Lalu kalau misalnya kita lihat Bapak tadi sudah menyinggung adanya juga SPBE, terus juga ada menyinggung Bappenas di mana selaku pembina pembina data di sini, dan kita bisa melihat bagaimana sih Pak adanya lintas sektor tentunya nih Pak ya. Bagaimana sih Pak dari pandangan Pak Aji gitu ya melihat integrasi antar lintas sektor ini ditekankan pada Perpres 82 tahun 2023 ini juga. Jadi di dalam Perpres 82 yang selain fokus yang 9 tadi gitu ya, prioritas layanan SPB, ada kunci khusus juga di situ, di mana ada namanya DPI, Digital Public Infrastructure. Kalau di yang di layanan fisik itu kan, atau pembangunan fisik kan ada jalan gitu ya. Ada jalan, kemudian ada infrastruktur yang lain seperti gedung yang menghubungkan gedung-gedung tadi. Nah, kemudian kan ada isinya, ya, mobilnya gitu ya. Nah, jadi ini kita udah ada mobil gitu ya, ada gedung-gedungnya. Terus kemudian yang menghubungkan tadi, jalan tadi tidak di-manage dengan baik gitu ya. Makanya perlu di dalam Perpres tadi yang kita sebut namanya infrastruktur digital. Digital. Salah satunya tadi data exchange ya, pertukaran data itu kan harus diatur, standarisasinya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nyambung ke digital ID. Nah, kita hidup di dunia fisik menggunakan KTP kan sebagai identitas kita. Nah, kalau di dunia maya kita pakai apa? Gitu ya. Sebagai perwujudan kita gitu ya. Kalau teman-teman kan biasanya menggunakan Gmail atau login menggunakan email dan lain sebagainya ya, pada waktu masuk Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, kita pada waktu masuk aplikasi biasanya disuruh ngisi kan, ngisi form, data pribadi dan sebagainya. Nah, dengan adanya digital ID tidak perlu, tinggal login menggunakan digital ID-nya Indonesia. Nah, yang kita sebut namanya Inapas. Ya, itu salah satu kunci untuk bisa akses login. Nah, di sini syarat sekali dengan standarisasi ya, menggunakan apa, yaitu database kependudukan. Nah, itu yang menjadi backbone-nya. Nah, kemudian baru masuk layanannya, misalnya kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan pengembangan layanan kesehatan itu tadi seperti saya sebutkan kan isunya mengenai data interoperability antar sistem gitu ya. Isu di masyarakat kan begitu ke dokter ditanyain lagi tuh, punya riwayat alergi nggak? Ya, kemarin riwayat jantungnya minum obat apa gitu ya. Nah, padahal kalau datanya bisa diakses antar vaskes tadi,
itu dokter bisa lebih baik lagi mendiagnosis penyakitnya. Jadi sudah mengetahui riwayat seseorang tanpa perlu harus ditanya lagi. Jadi ketika seorang sudah datang sudah lebih in-depth untuk apa yang dirasakan sama si pasien. Betul sekali. Nah, itu kan penting kita samakan kode obatnya ya, di rumah sakit A kode menyebutnya X, di sini menyebutnya B. Nah, kalau diketemuin nggak nemu kan? Ya ini mirip seperti kita lagi ngobrol. Kalau ngobrol saya bahasa Jawa, situ bahasa Sunda nggak nyambung. Iya, betul, nggak ada informasi yang bisa kita dapat. Betul. Ya. Suka ketemu sih satu kata yang sama, misalnya atos. Atos bahasa Sundanya apa? Sudah. Kalau bahasa Jawanya atos keras. Ya, betul ya. Iya, kebalik ya. Nah, makanya kita butuh menggunakan standar. Makanya di dalam sistem pun ada standarnya, gitu, sehingga bisa saling berkomunikasi. Ya, kalau di kita kan bahasa Indonesia itulah. Oke. Berarti kalau misalnya ngomongin standar, kita juga di Satu Data Indonesia tentu ada namanya prinsip yang memang harus standarisasi, Pak. Betul. Ya, ada standarisasi, terus juga ada metadata yang sama juga dengan interoperabilitasnya. Kaitannya mungkin kalau misalnya menurut pandangan Pak Aji dengan Perpres 82 dan juga kaitannya dengan Satu Data, seperti apa nih, Pak? Ya, jadi di sana kan tadi seperti saya sebutkan ada dua key isunya ya, akselerasi dan kemudian bagaimana keterpaduan. Pastinya ini sangat berhubungan sekali dengan yang dilakukan oleh SDI ya, selaku pembina di sana. Nah, di sana kan ada di dalam Perpres juga disebutkan di pasal 15 itu salah satu yang tugas dari SDI adalah melakukan forum Satu Data gitu ya. Forum Satu Data agar ada sinergi yang dilakukan untuk keterpaduan antar kementerian kaitannya dengan penggunaan data tadi. Contohnya di kesehatan aja. Kesehatan itu ngurusin stunting bukan hanya Kementerian Kesehatan. Kita hanya 40% saja. Sementara ada BKKBN, ada Kementerian Pendidikan, terus kemudian ada juga Kementerian PUPR gitu ya, dan pemerintah daerah. Sementara semuanya saling mengumpulkan data. Nah, jadi kan perlu ada wasit nih istilahnya, yang memastikan nih standarnya apa nih. Pada saat mengatakan stunting dan sebagainya. Mungkin saya ngasih contoh dulu waktu COVID. Boleh. Dulu waktu COVID kan ada vaksin untuk X, B gitu ya. Dulu kan ada vaksin Sinovac, kemudian ada dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada waktu itu ini mau dikodekan apa gitu vaksinnya? Karena masing-masing sistem kan ada sistem yang untuk melakukan vaksinasi, ada sistem yang melakukan distribusi, kemudian ada vaksin yang mencatat gitu ya. Nah, begitu masing-masing sistemnya kodenya beda, ternyata di sana di AstraZeneca, kemudian di sini oleh Sinovac gitu ya. Nah, itu nggak ada wasitnya tuh, siapa yang harus nyusun kodifikasi vaksin tadi. Pada waktu itu akhirnya kita putuskan ya udah harus melalui Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan, nanti digunakan secara bersama. Nah, dengan adanya tadi forum Satu Data gitu ya, yang program-program kesehatan yang lainnya tentunya nanti akan ada yang memutuskan. Contoh obat lah, obat dikeluarkan oleh izin edarnya oleh BPOM. Kemudian nanti ada distribusi lagi oleh industri. Kemudian pengadaannya ada LKPP. Nah, ini kan harus ada yang memastikan perumusan kodifikasi tadi. Nah, termasuk juga Satu Data Indonesia kan berkepentingan juga bukan hanya metadatanya ya, tapi juga model data ya, betul. Untuk memastikan antar aplikasi itu tahu data mana yang diberikan, data mana yang dibutuhkan dari aplikasi lain. Nah, itulah jadi penting, makanya kemarin di dalam Dewan Pengarah ya, Satu Data itu dicetuskan mengenai pentingnya data model. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi sangat sekali berkepentingan di dalam Perpres 82 ini ya, memastikan keterpaduan tadi terjadi gitu ya. Tadi kalau misalnya singgungan dari Pak Aji juga nih ya Pak, bahwa ada namanya penting juga untuk sinkronisasi nih Pak ya. Ada sinkronisasi, standarisasi data kesehatan sebagai salah satu prioritas yang memang dilakukan pada Perpres 82 ini Bapak. Nah, kalau misalnya menurut Pak Aji, bagaimana sih Pak keterpaduan data ini penting untuk kedepannya gitu ya dalam bidang kesehatan? Pandangan Bapak seperti apa nih Pak? Ya, tadi seperti saya contohkan ya, banyak sekali memang
di kesehatan itu yang perlu distandarkan ya. Yang paling sederhana misalnya kode sarana saja. Kode sarana. Ya, seperti puskesmas ya. Puskesmas. Terus kemudian ada lagi posyandu. Nah, posyandu ini kan bukan ranahnya Kementerian Kesehatan, tapi Depdagri yang mengeluarkan. Nah, sementara kita butuh kodifikasi sarana posyandu yang jumlahnya 300.000. Iya, betul. Seluruh Indonesia itu ya, Pak? Nah, seluruh Indonesia. Nah, kita butuh untuk mengidentifikasi pada waktu misalnya ada penimbangan bayi di posyandu A, B, C. Soalnya nama posyandu itu banyak sekali miripnya, ya, mirip-mirip namanya. Kalau kita pakai nama aja, ini bingung nih di mana gitu ya. Betul, karena satu daerah dan daerah lain bisa jadi sama gitu. Betul, ya, makanya itu penting dikodifikasi. Nah, kita mendorong supaya Kemendagri mengeluarkan kodifikasi sarana. Kemudian berikut lagi wilayah, kode wilayah gitu ya. Kode wilayah kita mau menggunakan yang mana nih? Yang dari Kemendagri atau BPS gitu ya. Nah, untungnya bersyukur sudah ada bridging, jadi kita bisa menggunakan kodifikasi itu. Nah, selain itu penting juga bukan hanya membuat tapi memaintenance. Kan ada perubahan ya, perubahan wilayah, terus perubahan penambahan sarana, siapa yang memanage itu. Nah, kalau di Australia untuk terminologi kesehatan ya, seperti penyakit-penyakit itu kan banyak sekali jenisnya. Ini disebabkan oleh apa, virus atau bakteri. Nah, itu ada namanya National Terminology Agency. Jadi ada badan khusus yang memanage standarisasi tadi sehingga itu selalu up to date. Nah, kemudian ditukarkannya bukan menggunakan Excel. Coba bisa dibayangkan gitu ya. Kami integrasi dengan 60.000 layanan kesehatan. Betul. Kemudian ada perubahan kodifikasi kasih Excel ke 60.000. Bisa dibayangkan. Ya, makanya penting kita buat Onto server, itu terminologi server yang memanage. Jadi begitu ada perubahan langsung di-share secara otomatis. Nah, ini harus ada yang buat juga jadi bukan hanya tata kelolanya tapi juga sistem yang mengelola master data tadi lah, yang bisa digunakan secara bersama. Jadi begitu ada orang yang mengembangkan aplikasi, bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga misalnya swasta, menggunakan kode yang sudah standar. Sehingga begitu mau interoperability, mau integrasi sudah sama kodenya. Kalau sekarang kan susahnya nih, contoh misalnya obat-obatan di rumah sakit udah punya kode sendiri. Betul. Di rumah sakit sekarang punya kode masing-masing sendiri. Sudah punya kode datanya masing-masing nih, Pak ya. Sehingga kan kita mau nggak mau harus buat satu standar yang sama. Kalau dulu saja sudah kita punya satu kodifikasi untuk obat-obatan contoh gitu ya, sehingga mereka kan tinggal adopt saja. Iya, kalau sekarang kan mereka harus melakukan mapping. Ini kode ini apa ini ya? Ini kodenya yang mana ya? Betul. Yang ini obatnya yang mana begitu? Betul. Memang sih sekali ya. Tapi kalau kita lakukan ini di awal gitu ya, akan lebih mudah. Jadi lebih efisien kan. Mereka bangun sistem gitu ya. Ya tadi seperti wilayah, terus kemudian sarana, obat. Kalau di kita tuh obat ada kurang lebih 30.000 jenis. Kemudian alat-alat kesehatan juga sama, suntik, tuh ya, jarum suntik yang ukurannya kecil, besar, itu juga kita kodifikasi. Jumlahnya 110.000. Jadi bisa dibayangkan ya. Ini baru kesehatan. Baru kesehatan doang. Belum yang lain. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kita kalau di layanan kesehatan, Bapak tadi berbicara antar vaskes gitu ya, Pak. Ada namanya rumah sakit, terus puskesmas, itu datanya sudah masing-masing. Nah, kalau misalnya kita mengaca lagi pada Perpres 82 nih Bapak ya, tentu ada namanya interoperabilitas nih Pak. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Aji untuk interoperabilitas ini di antar lintas sektor misalnya? Jangankan di Kementerian Kesehatan yang memang sudah banyak, untuk antar lintas sektor di antar kementerian lembaga seperti apa nih Pak? Untuk di jadi sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita beresin dulu per sektor ya. Contoh seperti kesehatan, kita beresin agar data di kesehatannya bisa standar, dan kemudian nanti masing-masing sektor juga harusnya beresin juga ya, seperti pendidikan, kemudian juga sosial gitu ya. Nah, kemudian baru ditemukan apa yang menggunakan interoperability-nya, menggunakan data yang mana gitu ya. Berarti kan biasanya basisnya orang kan, betul. Berarti menggunakan NIK. Ya, sebagai identitas untuk memastikan yang kita sebut namanya Citizen 360. Jadi masyarakat tahu bahwa kemarin saya berkunjung ke rumah sakit, kemarin saya komplain ditanggapi nggak, kemarin saya mengurus perizinan di A gitu ya, kemarin ngurus paspor, sekarang udah sampai mana dan sebagainya. Nah,
itu ada data exchange yang di dalam Perpres 82 tadi sampaikan. Nah, makanya di sini SDI sangatlah berperan penting nih, alur pertukaran datanya seperti apa, data mana yang distandarkan untuk pertukaran datanya gitu ya. Terus kemudian layanannya mungkin ada nggak kode layanan yang perlu distandarkan gitu ya. Misalnya kalau layanan kesehatan kodenya apa, layanan pendidikan kodenya apa, sehingga masyarakat dapetinnya hanya informasinya saja, nggak perlu tahu di belakang terjadi apa gitu kan. Ya itu makanya peran SDI memastikan yang tadi itu ada data modelnya, ada metadatanya. Kesulitan di kita itu kan data dipublish gitu ya, tapi yang tahu kita doang. Betul, hanya satu instansi aja gitu. Iya, nggak paham kan definisinya apa, makanya perlu metadata gitu ya. Nah itu satu hal, sehingga begitu orang baca referensi datanya, oh ya ini sama kok, berarti saya bisa integrasikan menggunakan data yang sama, bukan hanya NIK ya mungkin, tapi juga hal yang lain, seperti misalnya di sana kalau di BKKBN melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil gitu ya, oh berarti kodifikasi ibu hamil apa, berarti di kita juga sama. Nah itu yang harus distandarkan dan kemudian diwasiti oleh SDI. Oke, berarti kalau tadi Bapak bilang benahi dulu di dalam internal sektor itu seperti apa nih Pak? Nah kalau misalnya menurut pandangan Bapak antar instansi seperti apa nih Pak mekanismenya nih Pak? Ya, nah ini yang juga saya pernah sindir pada waktu rapat bersama koordinasi ya terkait dengan digitalisasi ini transformasi. Kita biasanya menggunakan PKS. PKS, oke. Ya, lama sekali itu kan. Udah lama banget itu sistem itu ya, oke. Mau minta data ke sini PKS, minta data ke sini PKS, dan kadang yang non teknikalnya yang cukup lama gitu ya. Nah kalau kita sudah ada satu single data of truths gitu ya, nah kemudian ada tata kelola yang mengatur tadi, tentunya tinggal one click aja. Contoh seperti kita mau login ke satu layanan saja ya, contoh ya login menggunakan Instagram dan sebagainya, itu kan tinggal kita klik aja, data kita udah bisa digunakan oleh sistem yang lain gitu. Betul. Nah itu yang kita harapkan gitu, ada single click sehingga langsung muncul, nggak perlu PKS gitu. Tapi tadi standarnya harus sudah sama, ya, standar di sana sama di sini udah harus sama, ada metadatanya, ada data modelnya, sehingga begitu sistem diintegrasikan udah sama. Nah itu diatur di data exchange ya. Nah mungkin isu krusialnya lebih kepada data privasinya kan. Betul. Makanya di data exchange itu juga perlu menguatkan mengenai data privasi. Bagaimana? Pada undang-undang PDP nih Pak ya? Ya di dalam Perpres 82 juga di state di sana bahwa interoperability itu juga harus memastikan keamanan datanya. Bukan hanya asal share aja gitu ya, tapi juga dipastikan, karena di dalam undang-undang PDP itu ada namanya record on processing activity. Artinya datanya masyarakat itu harus tahu saya nih sebagai pemilik data diakses oleh siapa. Jadi begitu nanti ada data exchange, kemudian data saya dipakai oleh Kementerian Pendidikan, nah masyarakat harus tahu. Betul. Nah itu makanya penting juga dipastikan data privasi tadi ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang PDP. Benar sih terjadi keterpaduan, tapi jangan lupa bahwa pada saat keterpaduan ada hak dari si pengguna data tadi, pemilik data tadi untuk dipastikan datanya dikemanain gitu ya. Oke, berarti selain keterpaduan juga memastikan keamanan datanya juga nih Pak ya. Betul. Oke, kalau misalnya kedepannya nih Pak untuk kolaborasi misalnya dari SDI sendiri, terus juga dengan Kemenkes atau misalnya dengan DTO sendiri, dengan adanya implementasi si Perpres 82 ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi kan ada satu kunci lagi, yaitu percepatan transformasi. Nah percepatan tadi kan makanya ada tim INA Digital ya. Tim INA Digital tadi yang akan membantu untuk melakukan development aplikasi, maintenance aplikasi, memastikan keamanan dan lain sebagainya. Nah satu sisi lagi yang sisi keterpaduan. Nah keterpaduan ini SDI memastikan standarisasinya sama gitu ya, sehingga antar kementerian menggunakan standar yang sama gitu. Nah Perpres 82 memastikan kedua hal tadi. Kita boleh ada tim percepatan gitu ya. Tapi kalau di sininya masih gontok-gontokan mengenai standarnya yang mana gitu ya, nggak bakal ketemu gitu ya. Istilahnya kalau pacaran tuh nggak klop lah. Harus klop dulu berarti. Nah makanya harus klop kan. Makanya ini sangat SDI sangat
penting sekali di memastikan akselerasinya terjadi. Gitu ya. Akselerasi kan bukan hanya bikin aplikasi saja, tapi juga tata kelolanya juga diatur. Nah, jadi sangat berkaitan sekali dan Perpres 82 mempercepat dan kemudian istilahnya memperkuat Perpres 1 data ya, yang dulu pernah diinisiasi juga oleh Bappenas ya. Jadi sangat-sangat kita beruntung juga ada Perpres 82 ini. Jadi ada timnya yang menangani gitu ya. Terus kemudian ada satu grup lagi yang mengurusin standarisasi tadi ataupun keterpaduan tadi sehingga harusnya bisa lebih cepat leapfrog gitu ya. Oke, berarti kalau dari Perpres 82 terkait dengan percepatan layanan digital, kalau segi sisi teknologi ada ina digitalnya nih ya Pak ya. Dari posisi tata kelolanya diharapkan SDI bisa mengatur terkait tentang bagaimana standarisasi, metadata dan lain sebagainya. Berarti ada kolaborasi di berbagai pihak tentunya nih Pak. Tantangan kalau menurut pandangan Pak Aji terkait dengan antar instansi ini gimana nih Pak? Ya itu tadi kan masih menganggap bahwa datanya punya saya gitu ya, punya kementerian gitu. Ego sektoral nih Pak. Betul, ego sektoral masih kental terjadi. Nah, terus kedua, urusan standarisasi tadi, belum banyak pemerintah di khususnya nasional ya yang melakukan standarisasi tadi. Standarisasi terhadap data-data itu. Terus kemudian termasuk lagi apalagi masuk ke data model gitu ya. Terus urusan metadata gitu dan lain sebagainya. Nah, dulu saya juga pernah melakukan semacam data discovery gitu ya, nanya ke salah satu unit. Gitu. Anda punya data banyak nggak? Anda punya data nggak gitu ya? Oh banyak, kita punya data gitu ya. Coba sebutkan apa ya gitu. Jadi banyak tapi pada waktu mau menjelaskan kadang bingung gitu ya. Dan kemudian datanya itu di masing-masing instansi pasti dipegang oleh masing-masing direktorat. Sehingga begitu kita mau minta data, nunggu dulu direktorat lain dan sebagainya. Nah, makanya tata kelolanya itu juga tantangan tuh di sana. Dan berikutnya lagi ya pasti masalah infrastruktur, tim pengelola gitu ya. Kalau saya suka nyebutnya, dulu saya di salah satu daerah ya, saya juga dulu pernah di Bapeda kan anaknya Bappenas ya. Iya, betul. Ada satu bidang namanya STALAP. STALAP itu statistik dan pelaporan. Statistik dan pelaporan. Okay. Nah, kemudian sering diplesetin staf tahan lapar. Staf tahan lapar. Apa itu, Pak? Ya karena kan kalau urusan data kita suka dimarginalkan gitu ya. Iya. Begitu dibutuhkan baru dicari-cari gitu ya. Sehingga insentif, terus kemudian program dan lain sebagainya kadang nggak masuk di sana. Tapi sekarang bersyukur sih sudah ada data itu penting, data is oil gitu ya. Makanya salah satu berikutnya lagi adalah SDM-nya juga, gitu ya. SDM yang benar-benar bisa dan mau mengelola data, gitu ya. Dulu kita tahu namanya ada tim data analis, ya, terus kemudian ada tim data science. Belum banyak di pemerintahan yang punya tim data yang cukup baik, gitu ya. Paling ada yang background-nya statistik, tapi belum paham mengelola big data. Nah, datanya sekarang udah cukup besar, gimana mematch data cleansing dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya tantangan data quality. Data quality. Ya, data quality, kita ngumpulin banyak data. Ini juga banyak yang terjadi di kesehatan. Ngumpulin banyak data, tapi kadang asal input aja nick-nya 9999, 111, yang penting terinput gitu ya. Dan kemudian ngisinya juga kadang hanya agregat. Sehingga begitu kita mau deep analisis, susah gitu ya. Melakukan analisis misalnya per RW, per umur, per wilayah dan sebagainya atau jenis penyakitnya gitu. Makanya penting kita melakukan sekarang inisiasi untuk data raw by name by address. By name by address. Ya, itu beberapa tantangan yang kita hadapi ya. Apalagi satu lagi berkaitan dengan keamanan data pasti. Ya, siapa yang disebut pengendali data. Nah ini juga kan antara SDI dengan Undang-Undang PDP kan agak beda term. Iya betul. Ya, ada di sini nyebutnya wali data gitu ya. Sementara di sana ada pengendali data. Terus kemudian data prosesor dan sebagainya. Nah, ini di kalangan pemerintah juga apalagi di daerah jadi bingung kita mau pakai terms yang mana. Kemarin juga pada saat di Dewan Pengarah sudah saya sampaikan juga kita harus mau pakai menggunakan terms yang mana atau mungkin diedukasi lah bahwa ini adalah sama dengan apa gitu.
Sehingga pada waktu menyusun tata kelolanya jadi lebih clear ya. Contohnya pada saat misalnya daerah minta data gitu. Bukan, banyak kan minta datanya ke Pusdatin. Iya betul. Kalau Pusdatin bukan pemilik datanya. Dia memang mengelola infrastruktur keamanan, tapi datanya itu ownersnya atau pengelola datanya itu ada di masing-masing direktorat. Itu harus diatur tata kelolanya tadi. Nah itu masih belum clear di pemerintahan sendiri. Oke, memang masih ada ego sektoral nih Pak ya, untuk pengkip data, gimana sih data mau dipakai sama bidang yang lain atau mungkin direktorat lain ataupun kementerian yang lain, bahwa masih ada ego sektoral itu. Kira-kira nih Pak, ada sanksi nggak Pak atau dengan beberapa pihak yang tidak patuh terhadap dengan hal tersebut Pak? Ya kalau di Perpres 82 memang nggak mengatur sanksi tadi ya, karena dia hanya mengatur percepatan dan sebagainya. Itu sebenarnya diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang lain gitu ya. Kalau di beberapa daerah ada yang menerapkan sanksi itu kalau tidak nyetor datanya gitu ya. Biasanya sanksinya terkait dengan insentifnya, tunjangan kinerjanya. Ya, ada di salah satu daerah yang dipotong 10% kalau tidak menyetor datanya per month gitu misalnya. Nah kemudian insentif yang lain tentunya dari sisi program, kemudian tunjangan dan lain sebagainya, itu diharapkan tentunya bisa dilakukan juga di sana. Kemarin juga saya sampaikan sih pada saat itu, karena jangan sampai nanti yang ngurusin data hanya staf tahan lapar gitu. Staf tahan lapar seperti yang dilakukan dulu nih Pak ya. Berarti memang harus ada kebijakan khusus menurut. Betul. Kalau yang lebih ideal menurut Pak Aji, tapi kan sudah pernah menjadi staf tahan lapar nih ya sebelumnya nih. Kira-kira kalau untuk sanksi untuk bisa kepatuhan terhadap prinsip SDI itu sendiri Pak, gimana Pak idealnya? Ya, salah satu kemarin yang digagas cukup baik juga adalah dikaitkan dengan indeks reformasi birokrasi ya. Nah itu bagus sekali sih bisa dikaitkan di sana. Jadi concernnya daerah, concernnya nasional, kalau dia tidak melakukan integrasi atau standarisasi data, nilai RB-nya kecil. Nah kalau reformasi birokrasi kecil kan ujungnya ke nggak bisa tercapai itu 100% tukinnya gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang cukup baik. Nah kemudian yang berikutnya lagi tentunya mengembangkan istilahnya framework untuk digital capability terhadap si pengelola data tadi. Kan kita tahu sekarang ada Prakom gitu ya. Terus kemudian kalau di statistik ada statistisi gitu ya. Nah itu tentunya harus clear juga. Sekarang sih alhamdulillah nggak harus di approve ke sana ya. Boleh atasannya ada saja kan bisa tuh si Japung. Nah itu salah satu inisiatif yang cukup baik dari Kemenpan RB sehingga memangkas dan memastikan si profesional tadi ke arah yang sana. Dulu pada waktu saya masuk ke PNS, saya kan backgroundnya IT. Ya dulu berharap nanti saya bisa jadi manajer IT atau apapun gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya ngerjain administrasi. Makanya S2 saya itu agak administrasi daerah nih Pak ya? Iya makanya S2 saya agak melenceng tuh pada waktu dulu di awal-awal. Tapi sekarang bersyukur ya teman-teman yang berkarir di PNS sekarang udah cukup jelas ada jabatan fungsional yang mendorong untuk pengusulan PAK-nya dan lain sebagainya, itu jadi lebih gampang ya. Dan kemudian pemerintahnya juga concern mengelola tadi. Makanya saya sebenarnya agak test case juga ya, bisa nggak sih background IT ada karir path-nya nggak sih? Ternyata ada juga gitu. Nah jadi kita juga harus bangun karir path orang-orang yang mengelola data nanti once ke depan jadi apa gitu. Apakah dia hanya sebagai staf pengelola data saja gitu ya, atau kalau dia nanti jadi manajer pengelola data atau mungkin jadi kita bentuk CDO, Chief of Data Officers gitu ya, atau mungkin masuk ke Bappenas. Nah kalau di Australia itu ada namanya framework yang mengatur digital capability. Oh, jadi sudah ada frameworknya. Jadi kalau saya ini sekarang udah di level berapa sih kemampuan saya gitu. Nanti mereka assessment sendiri, kemudian setelah itu ternyata Anda kurang di A, B, C, D, E. Nah biasanya kan kita kalau setiap tahun itu justru kita yang nyari-nyari kan, saya mau diklat A, diklat B, diklat C. Betul. Kadang diklatnya hanya untuk ngindarin aja kan, dari pekerjaan gitu. Nah justru harusnya mudah-mudahan nanti SDI juga bisa mengeluarkan digital capability framework-nya untuk data gitu. Nanti ada assessment, Anda harusnya di tahun besok kursus A, B, C, D gitu ya, untuk meningkatkan skill sehingga nanti masuk ke level 2. Atau Anda misalnya kalau mau jadi manajer data
butuh apa gitu ya. Sekarang kan belum ada kan. Betul. Berarti kalau misalnya menarik juga nih ya Pak Aji berbicara nggak cuma soal data gitu ya, nggak cuma teknologi, tapi bagaimana SDM-nya juga beliau memandang betul gitu ya, bagaimana penting jenjang karir bagi untuk orang yang mengelola data itu juga perlu diperhatikan juga nih Pak. Jadi kita nggak ngomongin soal percepatan, nggak cuma ngomong integrasi juga, tapi juga dari sisi SDM-nya. Berarti memang kalau untuk data sendiri diharapkan memang ada jenjang karir untuk fokus pada SDM-nya itu sendiri berarti nih Pak. Betul sekali gitu. Karena kita sih nggak kurang-kurang sih lulusan data gitu, bahkan ada grupnya, ada data saintis Indonesia dan sebagainya. Tapi kan yang mau masuk ke pemerintah kadang kurang banyak juga kan. Makanya dengan adanya ini digital ini salah satu juga kunci attract gitu ya buat talent-talent bisa bantu di sisi sini gitu, sambil teman-teman yang di ASN bisa bangun gitu. Jadi ini mendisrupsi sebenarnya, mendisrupsi cara kerja ASN agar agile. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya di DTO. Jadi kita masukin anak-anak muda yang budaya kerjanya sudah agile, kemudian yang ASN yang banyak yang masih belum agile, sehingga mereka lihat cara kerjanya begini ya dan lain sebagainya. Sehingga ya memang ada juga sih yang fail juga gitu ya, nggak berubah juga ada gitu ya. Betul. Tapi prinsip kalau istilahnya jangan dorong bus mogok dan sebagainya. Nah, itu dengan adanya tim digital yang dari luar kemudian masuk ke dalam mendisrupsi agar teman-teman bekerja, cara ngolah datanya gimana, analisis datanya seperti apa, data quality-nya yang harus kita jaga dan sebagainya. Oke, berarti itu yang dilakukan di DTO ternyata Pak Aji mengkolaborasikan gitu ya Pak, bagaimana cara kinerja ASN gitu ya, orang-orang daerah dengan anak-anak muda yang memang sudah berlama di startup itu sendiri. Betul. Hasilnya memang pasti ada yang berjalan lancar gitu ya Pak, ada juga yang failed-nya juga gini Pak. Bagaimana sih Pak mix untuk menciptakan budaya kerja yang seperti yang diinginkan untuk di DTO sendiri itu gimana Pak? Ya, memang masalah perubahan budaya kerja ini memang nggak cepat ya. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Makanya jadi kita bikin timker gitu ya. Kan sekarang model yang Japfung itu juga kan ada timker. Jadi untuk syarat membentuk tim agile itu adalah tim kerja yang bukan representasi bidang dulu. Jadi bukan mengganti bidang dulu, misalnya ada bidang analisis data, bukan timker analisis data. Tapi lebih ke apa? Misalnya timker untuk mengenai integrasi ABC gitu ya. Nah, nanti di dalamnya ada, kita ambil dari tim data, ada yang spesialis data dari ASN masuk, terus dari DTO juga. Kemudian ada yang urusannya legal, ada dari ASN masuk, dari sini masuk. Kemudian ada ahli front end, back end dan sebagainya. Nah, timkernya ini di-lead oleh internal Pusdatin. Nah, sehingga si penanggung jawabnya tetap belongnya itu adalah punya si pemerintah gitu ya. Tapi si tim yang di bawahnya ini untuk mempercepat, mengakselerasi, karena kan kemampuan mereka lebih bagus ya dalam urusan analisis data dan sebagainya. Nanti yang dari tim ini akan belajar gitu gimana caranya untuk bukan hanya memimpin tapi juga melakukan analisis terhadap data secara teknikal. Oke, analisis nggak cuma soal data tapi juga kinerja itu yang dilakukan sama Pak Aji nih ya. Gila, keren banget sih. Nah, kalau misalnya kita bicara soal integrasi, tadi Bapak sempat agak menyinggung integrasi. Gimana sih Pak integrasi yang memang dilakukan integrasi data melalui SDI tentunya untuk meningkatkan kualitas data dan juga memang berfokus pada seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan data yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang hebat. Nah, itu seperti apa nih Pak? Ya, tadi kan memang kuncinya selain standar data quality ya, memastikan sumber datanya itu harus berkualitas. Nah, kemudian ada yang memanage master datanya agar data itu tetap update. Nah, nanti bisa diatur ini siapa yang memanage. Kalau misalnya master data kesehatan ya berarti Kementerian Kesehatan misalnya. Master datanya pendudukan berarti Dukcapil gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah platformnya sendiri. Platformnya sendiri kan harus disiapkan ya oleh entah Penas atau nanti bekerja sama dengan Kominfo sehingga pertukaran datanya bisa terjadi menggunakan API atau apapun itu. Nah, terus kemudian menggandeng lagi BSSN untuk memastikan keamanan datanya.
Nah, saya lupa tadi saya sebutkan juga bahwa data itu harus kita lakukan PII, Personal Identification datanya ya. Ini contoh misalnya nama ini data pribadi atau bukan? Nick ini data pribadi atau bukan gitu ya. Nah, kalau misalnya saya sebut nama saja gitu ya, saya punya kumpulan nama A, B, C, D, E, kemudian ke publish gitu, itu pribadi bukan. Nah, banyak orang yang suka bingung tuh begitu saya tes. Ada yang bilang itu pribadi, padahal bukan. Karena nama kan bisa banyak, misalnya Agus itu nama ribuan, apalagi Cecep ya, di Sunda itu banyak sekali. Belum lagi Agus nih Pak. Nah, itu banyak sekali kan, itu bukan data pribadi, tapi nah kalau sudah dikaitkan dengan nick dan sebagainya mengidentifikasi ke seseorang, nah baru data pribadi. Nah itu juga harus di tagging datanya, mana yang pribadi, mana yang enggak, mana yang kritikal dan enggak, sehingga begitu nanti mau dipertukarkan jadi tahu gitu data, oh nyata ini datanya nggak bisa dibuka publik. Nah kemudian manajemen akses levelnya juga, si A boleh buka data pribadi atau enggak. Nah kemudian nanti ada concern. Kalau di kesehatan sebenarnya sudah menerapkan data pribadi dengan concern kan, siapa yang berhak buka datanya, oh nyata dokter A aja, yang lain nggak boleh. Nah itu juga perlu disiapkan. Kalau menurut Pak Aji nih Pak, sebagai bagian dari satu data nih Pak ya, karena Pak Aji adalah bagian dari satu data. Bagaimana nih Pak pentingnya satu data Indonesia untuk menyediakan data yang akurat dan tentu saja terintegrasi dengan berbagai yang lain, itu seperti apa nih? Ya, jadi kalau mau kita ke satu data, itu sebenarnya sudah ada di dalam prinsip-prinsip STI ya. Pertama tentunya harus ada standarisasinya kan. Kemudian ada referensi data lah di situ. Kemudian metadatanya tadi untuk memastikan si orang A maupun orang di luar pemerintahan tahu apa itu yang dimaksud dengan datanya tersebut gitu. Nah kemudian ada model datanya juga untuk memastikan kita bisa melakukan simplifikasi terhadap aplikasi yang ada gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi tentunya terkait dengan komitmen bersama nih antar kementerian ya. Dan kemudian tadi juga disebut ada insentif, disinsentif, itu tentunya harus segera dilakukan. Dan kemudian berikutnya lagi kasih contoh sih. Kadang di kementerian juga bingung nih metadata apa sih gitu ya. Wujudnya itu kayak apa gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian maka harus kita kasih contoh. Dan kemudian dengan adanya ini bisa disiapkan. Nah satu lagi sebenarnya penting kita buat IE sih, Enterprise Architecture gitu. Istilahnya kalau kita ngebangun bangunan gitu ya. Sekarang kan juga diinisiasi nih oleh Kemenpan RB untuk ngejar kita bikin IE-nya. Jadi kita punya bangunan besar gitu ya, yang kemudian kalau ada orang yang mau nambah satu fungsi, oh nggak bisa, ini udah ada di sana kok itu. Nah harus ada yang istilahnya CIO-nya lah. Di kementerian harus punya tuh CIO yang memastikan, oh ini nggak bisa nih, karena sudah ada di sini. Karena kan orang cenderung kalau ngumpulin data bikin aplikasi. Padahal sebenarnya sudah ada di sana gitu ya. Jadinya redundan ini Pak ya. Betul. Nah, jadi harus ada juga di kementerian yang sebagai CIO. Nah, satu lagi tentunya bagaimana anggaran ini bisa, kalau di Kemenkes itu tadinya kan anggaran pengembangan IT di masing-masing direktorat. Itu kita gabungin tuh. Jadi satu di Pustatin ya, sehingga Pustatinnya bukan buangan gitu ya, tapi justru orang-orang yang mengelola data dengan lebih baik tadi. Gitu. Kalau tadi sedikit menyinggung memang ada kolaborasi yang ditekankan sama Pak Aji nih. Boleh Pak kasih mungkin statement atau mungkin hal yang penting dari Pak Aji, menurut pandangan Pak Aji bagaimana pentingnya kolaborasi untuk bisa mengintegrasikan data ini, bisa mewujudkan layanan percepatan digital yang tentu saja sesuai dengan Perpres 82 tahun 2023. Jadi saya juga lupa menyebut di dalam Perpres 82 disebut namanya Tim Koordinasi SPBE yang diketuai oleh Kemenpan RB. Kemudian di dalamnya ada Kominfo, ada Bappenas, BSSN dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi yang saat ini terjadi tentunya sebenarnya sudah dilakukan gitu ya untuk mempercepat dan bahkan melalui Kemenpo Marves ya untuk memastikan misalnya INA digital bukan INA digital tapi digital ID bisa terjadi gitu ya. Ya memang isunya ya masih ada ego-ego sektoral yang saat ini tentunya mulai diminimalisir agar bahwa data ini sebenarnya miliknya masyarakat. Masyarakat berhak loh untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Jadi prinsip utamanya adalah untuk ke masyarakat gitu. Jangan bukan untuk kita. Kadang kita ngumpulin data sebanyak mungkin. Contoh misalnya saya balik lagi, bikin aplikasi dulu waktu COVID
untuk dapetin satu use case COVID itu ada kurang lebih 40 variabel. Sehingga waktu nginputnya butuh 5 menit. Sehingga bisa dibayangin kan kalau 100.000 yang harus diinput kali 5 menit, ribuan waktu gitu kan. Akhirnya kita melakukan integrasi dengan Dukcapil. Sehingga kita mengurangi variabel yang diinput ya. Biasanya yang input butuh 10 field, kemudian dengan integrasi aja jadi butuh hanya sekali input, nick-nya aja. Kemudian variabel-variabel lainnya nggak perlu juga kita input, sehingga waktunya jadi 30 detik. Sehingga kita bisa dapetin data 400.000 sehari real time gitu ya. Kalau sebelumnya delay. Nah, jadi memang kolaborasi itu bisa dilakukan asal kita juga paham dan penting dilakukan itu untuk efisiensi dan efektivitas input tadi gitu ya. Nah, kurang lebih itu sih kolaborasi. Oh ya, satu hal lagi tentunya di high level ya. High level, kadang di high levelnya sudah oke, tapi kadang di bawahnya juga tidak oke gitu ya. Nah, makanya ini approachment atas dan bawah juga perlu dilakukan ya, diskusi bersama. Kalau perlu ada forum-forum, jadi kan ada forum data secara high level, tapi juga ada forum data yang sifatnya lebih on technical. Sepertinya ini belum terjadi sih. Sehingga begitu yang atas oke, ini di bawah udah oke juga gitu. Jadi sama-sama informasi yang diterima sama gitu. Betul. Ya Pak. Jangan hanya high levelnya aja udah oke, tapi yang teknis yang memang ngurusin ini masih belum sependapat dengan hal itu. Betul. Oke, kalau misalnya Pak untuk kolaborasi, kalau kita berbicara misalnya di lintas sektor gitu ya, di Kementerian 1, Kementerian 2 atau instansi yang lain punya ego sektoral masing-masing, sehingga dibutuhkan kolaborasi bersama, itu juga masih menjadi PR. Yeah. Kalau misalnya di Kementerian Kesehatan sendiri nih Pak, untuk kolaborasi untuk bisa menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, seperti apa nih pandangan Pak Haji? Ya, kalau di kami itu ada namanya KKSA, Komite Kesehatan ya, sektor kesehatan. Jadi kita berkumpul 3 bulan sekali, ada BPOM, ada BKKBN, BPJS gitu ya, dan Kemenkes, menyepakati hal-hal bukan hanya program tapi juga integrasi ya. Kan banyak juga isu sana bikin aplikasi, sini bikin aplikasi tapi sama gitu ya. Nah, kita menyepakati itu. Di situ ada pertemuan high level, tapi sebelumnya tim middle-nya juga berdiskusi apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian bikin roadmap. Jadi ada roadmap-nya. Jadi tahun ini kita mulai mensimplifikasi beberapa layanan, kemudian inputnya hanya satu di sini, tapi nanti data sharing di sana. Nah, itu disiapkan gitu. Jadi ada pertemuan rutin di sektor tersebut yang berkaitan gitu ya. Kalau di kita kan ada 4 tadi itu. Apa aja tadi Pak? Tadi ada BPOM. Ya. Ada BPOM. Kemudian BKKBN. Terus ada BPJS. BPJS. Dan kemudian dari Kemenkes. BPJS dan Kemenkes itu berarti masuk dalam komite KKSK, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan. Komite Kebijakan Kesehatan. Ya. Berarti sudah ada di Kemenkes untuk kolaborasi tersebut ya Pak, karena memang berbagai sektor, BPJS juga termasuk bagian yang sering dipertanyakan ya, oleh masyarakat. Jadi memang harus ada kolaborasi itu. Bagaimana nih Pak, kalau boleh sedikit nih Pak, untuk contoh nyata yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, tentunya layanan-layanan kesehatan yang diberikan tentu fokusnya adalah pada masyarakat. Ya. Nah, bagaimana ketika fokus layanan tersebut diberikan pada masyarakat tapi tetap masih melindungi gitu ya Pak. Tadi soal mention juga soal untuk data pribadi dari Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana nih Pak? Jadi pertama dari sisi datanya itu kan kalau undang-undang PDP itu basisnya adalah pemrosesan data. Jadi pada saat data dikumpulkan itu kan harus ada consent. Consent itu artinya diizinkan oleh si pemilik gitu ya. Nah, kalau di kesehatan kita berlaku namanya opt-out. Opt-out itu artinya secara default adalah datanya bisa diakses. Tapi masyarakat boleh menolak datanya diakses gitu ya, atau opt-out. Nah, itu secara undang-undang udah diatur. Jadi regulasinya udah kita tetapkan sehingga tidak ada lagi perdebatan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masyarakatnya sendiri harus bisa melihat datanya diapain gitu. Nah, di satu set mobile itu masyarakat bisa melihat datanya siapa yang akses gitu ya. Terus kemudian pada waktu ke rumah sakit dia datanya juga dapat gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi dia juga bisa membatasi. Saya boleh dokter ini ngelihat hanya sebagian saja. Yang ini nggak boleh dilihat ya dok, yang ini bisa dilihat dan sebagainya. Nah, itu harus punya seperti itu juga gitu ya. Nah, caranya gimana ya tadi dengan mengidentifikasi data mana yang boleh dilihat dan tidak. Nah, berikutnya lagi jangan lupa penghapusan data itu ada di dalam undang-undang PDP. Jadi
masyarakat juga kan punya hak untuk menghapus, meminta gitu ya, tolong data saya dihapus gitu. Nah itu juga nanti pada saat kita mengelola satu data ini juga dipastikan, tapi tentunya yang dihapus adalah data pribadi, tapi data agregatnya enggak gitu ya. Nah itu juga sudah kita lakukan gitu. Sudah banyak yang dilakukan ya nih Pak ya, sudah untuk layanan kesehatan, tapi tetap juga memperhatikan keamanan perlindungan data pribadi dari pasien nih Pak ya, dari kita masyarakat yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Boleh nih Pak, pesan-pesan terakhir nih Pak, kira-kira apa sih yang pengen disampaikan Pak Aji? Ya, kita kan sudah melakukan inisiasi satu data udah cukup lama gitu ya. Tentunya ini momentum yang cukup baik dengan adanya Perpres 82, di mana akselerasi transformasi digital dan kemudian keterpaduan layanan digital itu adalah kunci suksesnya. Oleh karena itu kami juga berharap bukan hanya 9 dan sekarang sudah 15 ya kementerian yang bergabung di dalam percepatan transformasi digital tadi ya. Kita berharap juga kementerian-kementerian lain bisa juga ikut bersama mensukseskan program transformasi digital ini ke depannya, agar cita-cita kita untuk meningkatkan layanan publik, terus kemudian terjadinya satu data, single point of truth-nya tadi gitu ya, bisa terjadi. Dan kemudian juga khusus untuk Bappenas selaku pembina SDI, tentunya ini momentum yang cukup baik yang diharapkan bisa mempercepat terjadinya satu data tadi dengan melakukan tadi standarisasi, kemudian metadata, data model, dan lain sebagainya, termasuk pemberlakuan insentif dan disinsentif ke depannya ya. Dan jangan lupa peningkatan SDM juga. Oke, itu adalah pesan-pesan yang memang diberikan Pak Aji untuk Anda semua sobat data yang ada di rumah tentunya. Jadi obrolan kita sepertinya harusnya lebih panjang nih Pak ya. Oh iya. Tapi kayaknya waktunya harus sudah memisahkan karena memang kesibukan beliau yang cukup padat. Terima kasih Pak Aji untuk waktunya. Terima kasih sekali nih. Berbincang soal pelayanan kesehatan, tentang cikal bakal DTO yang dimana arsitekturnya DTO adalah Pak Setiajini. Terima kasih Pak Aji untuk sharing dan bincang-bincang soal data dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan di Kementerian Kesehatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sampai jumpa di podcast Satu Data Indonesia untuk bertemu dengan narasumber-narasumber yang berbicara soal data, karena data yang hebat akan menghasilkan kebijakan yang hebat. Sampai jumpa.